Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari Universitas Riau dengan anggota tim saya, Kamilia Amira. Saya Michael Jeremy Asyagen sebagai pembicara 2 kontra. Saya Jupriam Salawa sebagai pembicara ketiga penyimpul. Lex nemini operatur inikum, nemini facit injuriam. Hukum tidak memberikan ketidakadilan kepada siapapun dan tidak melakukan kesalahan kepada siapapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Pro kontra pengesahan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Cipta Kerja. Dewan Juri yang terhormat, sejatinya peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Cipta Kerja ini atau yang selanjutnya disebut dengan Perpu ini hadir dilatar belakangi oleh tingginya angka pengangguran serta ketidakstabilan perekonomian global yang mana keduanya turut mengancam perekonomian nasional. Dewan Juri yang terhormat, sebelum mengelaborasi argumentasi lebih lanjut, izinkan saya selaku pembicara pro menyampaikan 3 beban pembuktian dari keberpihakan saya terhadap mosi. Pertama, sejatinya penetapan Perpu Cipta Kerja telah memenuhi syarat pembentukan Perpu. Mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 138/PUU/7 Perpu dibuat berdasarkan hak subjektif Presiden dalam mengidentifikasi suatu keadaan genting yang berdasar pada keadaan objektif, yaitu adanya 3 syarat sebagai parameter adanya kegentingan yang memaksa, berupa kebutuhan mendesak, adanya kekosongan hukum atau UU yang belum memadai, dan kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan undang-undang secara prosedur biasa karena memerlukan waktu cukup lama, sedangkan keadaan mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan. Sejalan dengan hal ini, Profesor Nur Hasan Ismail menyatakan bahwa kegentingan memaksa dapat pula dimaknai sebagai sikap antisipatif. Dewan Juri yang terhormat, Perpu Cipta Kerja nyatanya telah memenuhi parameter ini. Pertama, yang dimaksud dengan keadaan memaksa adalah tingginya angka pengangguran dan juga ancaman ketidakstabilan perekonomian global terhadap perekonomian nasional yang mulai terasa dampaknya, dan jika tidak diantisipasi segera melalui penetapan suatu regulasi, maka akan berdampak lebih jauh, bahkan dapat mengakibatkan resesi yang pada akhirnya akan berimplikasi pada kesejahteraan rakyat, yang mana adapun undang-undang yang ada nyatanya belum memadai untuk menstabilkan dan meningkatkan perekonomian nasional, seperti materi yang belum memudahkan perizinan guna menarik investor dan kurang mendorong perluasan lapangan pekerjaan yang pada akhirnya menyebabkan kekosongan hukum dalam hal penstabilan dan peningkatan perekonomian nasional. Kedua, jikalau nantinya pihak kontra mempermasalahkan terkait meaningful participation, maka hal ini adalah keliru, Dewan Juri yang terhormat, karena sebagai perwujudannya, pemerintah pun telah melakukan diskusi dengan sejumlah akademisi dan ahli dalam konsultasi publik mengenai pelaksanaan Perpu ini, dan bahkan sebelum pengesahan Perpu ini pun pemerintah telah membentuk Satgas Undang-Undang Cipta Kerja berdasarkan keputusan Presiden nomor 10 tahun 2021 yang turut mensosialisasikan Perpu Cipta Kerja ini kepada masyarakat khususnya pekerja dan pakar. Ketiga, secara material hingga kini tidak ada satupun putusan Mahkamah Konstitusi yang mempermasalahkan secara material baik dari Undang-Undang Cipta Kerja sebelumnya maupun Perpu ini, sehingga Dewan Juri yang terhormat dapat dikonklusikan bahwa tidak ada substansi yang bermasalah dan urgent untuk diganti. Selain itu pun DPR telah mengetuk palu untuk menyetujui Perpu ini. Dewan Juri yang terhormat, izinkan saya untuk mengelaborasi lebih lanjut argumentasi saya. Pertama, penetapan Perpu Cipta Kerja ini juga merupakan perbaikan dari Undang-Undang Cipta Kerja guna mencegah terjadinya ketidakpastian hukum. Mengapa? Karena Undang-Undang Cipta Kerja yang inkonstitusional bersyarat sebelumnya telah dinyatakan berlaku. Namun, worst case yang sangat mungkin terjadi adalah jika dalam waktu 2 tahun perbaikan yang diminta tidak terpenuhi, maka Undang-Undang Cipta Kerja ini beserta peraturan pelaksananya akan dinyatakan inkonstitusional permanen dan tidak lagi berlaku. Bayangkan Dewan Juri yang terhormat, ketika berbagai perusahaan telah membuat perizinan berdasarkan undang-undang ini, namun tiba-tiba undang-undang ini menjadi tidak berlaku dan regulasi dikembalikan ke undang-undang sektoral yang lama. Hal ini tentu akan membuat publik bingung karena adanya ketidakpastian hukum tersebut. Kedua, penetapan Perpu Cipta Kerja berperan dalam merekayasa perilaku masyarakat di bidang sosial ekonomi yang terletak dalam hal meningkatkan kesadaran masyarakat akan pemberdayaan sektor usaha guna menunjang perekonomian nasional yang berimplikasi positif pula pada kesejahteraan rakyat Indonesia yang merupakan tujuan nasional negara.
Hal ini pun sejalan dengan teori hukum pembangunan yang dipelopori oleh Profesor Muhtar Kusumaatmadja yang menyatakan bahwa hukum sebagai sarana untuk merekayasa perilaku masyarakat di bidang sosial ekonomi guna mewujudkan tujuan nasional. Dewan juri yang terhormat, saya meyakini bahwa dalam setiap kebijakan baru tentu akan diwarnai oleh pro dan kontra. Namun, tujuan nasional dan kepentingan umum tetaplah menjadi yang utama. Sehingga saya, selaku pembicara pertama pro, secara tegas, lugas, dan mantap menyatakan pro terhadap mosi ini dan Perpu ini layak untuk ditegakkan. Sekian dan terima kasih. Salam konstitusi. Ecum et bonum est lex regum. Apa yang baik dan adil adalah hukumnya hukum. Dewan juri yang terhormat, sebelum memasuki perdebatan pro kontra, izinkanlah saya untuk menjelaskan terlebih dahulu beberapa polemik pengesahan Perpu Cipta Kerja. Berdasarkan amar putusan MK nomor 9 PUU 8 garing 2020, dinyatakan bahwasannya UU Ciptaker dinyatakan inkonstitusional selama masa 2 tahun. Dan jika tidak dilakukan perbaikan dan sebagainya, maka akan menjadi inkonstitusional permanen. Bukan hanya permasalahan UU Ciptaker ini dibuat dalam waktu yang singkat, yaitu 3 bulan dengan jumlah 5 bab dan 170 pasal dengan minim campur tangan masyarakat, UU Ciptaker sebagai objek malah dihapus dan diganti paksa dengan Perpu Ciptaker yang mulai diberlakukan pada 31 Maret 2023. Perpu ini ada untuk mempercepat pemutusan UU Ciptaker yang dikeluarkan oleh Presiden dengan garis bawah argumen kontra kami yang seharusnya Perpu dikeluarkan saat ada keadaan darurat, belum ada aturan yang mengatur ataupun adanya kekosongan hukum yang sangat disayangkan tidak dipenuhi oleh Perpu Ciptaker untuk eksis dalam kepentingan regulasi yang ada. Ada 4 permasalahan formil yang ingin kami tegaskan, yaitu yang pertama, diatur dalam pasal 22C ayat 1 UUD 1945, Perpu harus mendapat persetujuan DPR dalam jangka waktu paling lama 30 hari sejak diterbitkan. Namun DPR tidak memberikan persetujuan dalam waktu 30 hari sejak diterbitkan. Sebagai gantinya, Perpu Cipta Kerja disahkan oleh Presiden melalui penetapan Presiden atau Perpres tanpa melalui persetujuan DPR. Yang kedua, Perpu dikeluarkan harus berdasarkan oleh undang-undang. Dalam kasus ini, Undang-Undang Ciptaker merupakan induknya. Namun kita mengetahui bahwasannya UU Ciptaker masih bermasalah, sehingga pada Perpu menyatakan bahwasannya UU Ciptaker tidak berlaku. Maka duduk Perpu ini sudah tidak ada lagi, dan ini kontradiktif karena dalam Perpu ini sendiri memuat substansi UU Ciptaker yang masih ditolak keras oleh masyarakat, baik secara formil maupun material. Yang ketiga, bukan melanjutkan perbaikan UU Ciptaker sesuai putusan MK nomor 91 garing PUU strip 8 garing 2020 yang diatur kewenangan MK-nya dalam UUD. UU Ciptaker malah dihilangkan sebagai objek dan dilanjutkan secara paksa melalui Perpu. Padahal permasalahan ini tidak seharusnya ada jika legislatif memang berusaha untuk memperbaiki. Namun selama 2 tahun upaya itu tidak ditemukan Dewan Juri yang terhormat. Masuk kepada poin keempat, tidak ada meaningful participation yang menjadi syarat penciptaan sebuah undang-undang yang juga termasuk dalam putusan MK yang mana mengandung yang pertama, hak masyarakat untuk didengarkan pendapatnya, yang kedua, hak masyarakat untuk dipertimbangkan pendapatnya, dan ketiga, hak masyarakat untuk mendapatkan kejelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan. Yang lagi, meaningful participation ini digunakan untuk menciptakan undang-undang yang terancana, terpadu, dan berkelanjutan. Hal ini tidak dipenuhi. Hingga sekarang tidak ada risalah naskah akademis tentang bagaimana mereka telah memenuhi meaningful participation terhadap peraturan perundang-undangan Cipta Kerja. Dan ini irasional karena Perpu ini dikeluarkan tanpa memenuhi poin-poin yang saya katakan sebelumnya, sehingga bisa dinyatakan bahwasannya Perpu ini bertindak di luar hukum Dewan Juri yang terhormat, sehingga justifikasi untuk masyarakat dan mahasiswa melakukan demonstrasi itu wajar saja karena masyarakat merasa tidak dihargai dengan aturan yang secara substansi membebankan mereka. Meskipun secara formil kita sudah mampu untuk meruntuhkan pengesahan Perpu Cipta Kerja menjadi sebuah undang-undang, mari kita tetap dan membahas bagaimana substansinya. Kita dapat melihat secara material ada keberpihakan pada perusahaan sebagai stakeholder dibandingkan kepentingan masyarakat, dan ini sudah tidak tabu dalam perdebatan yang sudah ada.
Saya sebagai tim kontra tidak akan hipokrit untuk mengatakan bahwasannya Perpu Ciptaker ini buruk. Karena kami yakin nantinya dapat membuka lapangan pekerjaan yang baru sehingga masyarakat dapat mengikuti pekerjaan yang ada. Namun kita harus mampu menilai bagaimana kehidupan buruh nantinya pasca pengesahan. Tentu tidak akan stabil karena stabilitas yang ada dalam undang-undang ini sangat rendah. Namun kembali lagi, perpu yang diharapkan masyarakat harusnya memiliki substansi yang berbeda dan seharusnya lebih pro kepada rakyat. Pada akhirnya malah memiliki substansi yang lama, yang sama dengan UU Ciptaker, sehingga layak saya jika masyarakat dan kami sebagai representatifnya menolak pengesahan perpu ini. Terima kasih, salam konstitusi. Lex semper David remedium, hukum sejatinya selalu memberikan solusi. Dewan Juri yang terhormat, izinkan saya menyimpulkan konstruksi argumentasi dan duduk perkara yang telah dielaborasikan secara lugas dan holistik oleh pembicara 1 pro dan pembicara 2 kontra sebelumnya pada mosi pro kontra pengesahan Perpu Cipta Kerja menjadi undang-undang. Konsensualitas antara pro dan kontra adalah menyepakati permasalahan yang eksis pada status quo, yaitu bahwa kuantitas pengangguran di Indonesia yang tinggi dan ketidakstabilan perekonomian global, di mana hal tersebut berimplikasi buruk pada perekonomian nasional. Namun, mari kita telisik apa yang menjadi perdebatan dari rekan tim pro dan kontra. Pertama, pro mendalilkan berdasarkan permasalahan pada status quo diperlukannya kebijakan dan langkah yang strategis dalam mengesahkan Perpu nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja untuk menjadi undang-undang yang ditujukan untuk menciptakan lapangan kerja yang seluas-luasnya sehingga adanya kepastian hukum. Tim kontra datang dengan argumentasi mengamini adanya permasalahan. Namun, tidak adanya urgensi kegentingan dalam pengesahan perpu ini. Alih-alih menyetujui, masyarakat justru menganggap bahwa kebijakan ini hanyalah siasat pemerintah untuk meluluskan agenda pemerintahan dalam pembangunan dan investasi, sehingga tidak memenuhi kualifikasi pembentukan perpu. Namun, pro berhasil membuktikan bahwa sejatinya terdapat keadaan darurat, yaitu kekosongan hukum, sehingga perpu ini dapat dijustifikasi karena sudah memenuhi syarat berdasarkan putusan MK nomor 138/PUU/Romawi 7/2009. Yang kedua, kontra menyatakan bahwa tidak ada meaningful participation yang menjadi syarat penciptaan undang-undang. Namun pro membantah hal ini dengan mengatakan hal tersebut adalah kekeliruan karena sebagai perwujudannya pemerintah pun telah melakukan diskusi dengan sejumlah akademisi dan ahli dalam konsultasi publik mengenai pelaksanaan perpu ini. Bahkan adanya satgas setelah mensosialisasikan perpu ini ke pekerja dan pakar. Namun, pro tidak dapat membuktikan bahwa adanya risalah naskah akademis untuk memenuhi meaningful participations. Ketiga, kontra mendalilkan jika dilihat maka materi Perpu Cipta Kerja terdapat keberpihakan pada korporasi sebagai stakeholder dibandingkan kegentingan masyarakat serta permasalahan pasal-pasal kontroversial lainnya. Respon pro menyatakan bahwa tidak satupun putusan MK mempermasalahkan secara materi baik dari undang-undang maupun Perpu Cipta Kerja, sehingga tidak adanya substansi yang dianggap bermasalah dan harus diganti. Ditambah, DPR telah mengesahkan Perpu ini sebagai undang-undang sebagai bukti final daripada Perpu ini. Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung nilai identitas kepastian hukum, keadilan hukum, dan kemanfaatan hukum. Maka jika Perpu Cipta Kerja tidak mengakomodir kepastian, keadilan, serta kemanfaatan bagi masyarakat, maka perlu untuk dikonsiderasikan secara matang, terutama materialnya untuk kemudian disahkan menjadi undang-undang. Akhir kata, jalan-jalan ke Pulau Rupat, jangan lupa membeli ketupat. Dewan Juri yang terhormat, marilah seperahu berpikir dalam berpendapat. Sekian, terima kasih, dan salam konstitusi.